Oke, Mas Aldi, apa nih? Ada hal yang pengen didiskusiin? Buat yang pertama, saya kan pernah jadi admin dalam all shop gitu kan. Itu Oke, kira-kira bisa nggak sih dimasukin ke CV? oke. Maksudnya dalam job desk dan sebagainya. Cuman kan yang ditakutkan nanti sempat kayak misal nanti interview itu nanti takutnya dikasih pertanyaan, kok kan udah buka usaha, kok malah daftar kerja di sini gitu. Mungkin jadi sempat mau lagu saya masukkan ke CV gitu, Pak. Oke, jadi misalkan kita itu pendidikan tuh ngambil suatu jurusan gitu ya, tapi kita juga Ya, punya usaha sendiri gitu ya. ya sempat punya usaha all shop gitu kan. Cuman memang karena kebentur jadwal semua praktikum jadi saya stop dulu. Jadi belum jalan lagi. Lah itu kira-kira bisa dimasukin CV atau enggak? Jadi all shop it. Jadi Bapak itu seorang fresh graduate di tengah kuliah gitu ya. Selain mungkin ada magang dan lain-lain, tapi ada usaha sendiri gitu ya. All shop tadi Ya, ya, gitu ya. ya, Nah, jawabannya adalah boleh gitu. Jadi ibaratnya adalah walaupun Bapak itu jurusannya adalah jurusan tertentu gitu, adanya pengalaman kerja di dalam CV itu hanya untuk menunjukkan bahwa sembari saya kuliah gitu ya, sembari saya punya kegiatan akademis, saya juga ada kegiatan non akademisnya gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Jadi yang all shop itu boleh dimasukkan. Jadi semua jenis pengalaman kerja yang hubungannya sesuai dengan jurusan gitu ya, atau yang ada part time freelance gitu, terus magang baik dibayar atau enggak, masukin ke CV nggak apa-apa. Selama kegiatan tadi, apalagi di periode periode kita masih kuliah ya, itu juga nggak apa-apa. ya. Jadi itu adalah Oh, nilai plus kita bahwa kita juga punya pengetahuan lain, kita punya skill lain, kita punya inisiatif gitu ya untuk ada kegiatan itu. Walaupun memang yang ditonjolkan itu adalah ya karena pada saat nanti yang ditonjolkan adalah gini. Jadi pada saat saya kuliah, saya menyadari bahwa periode kuliah itu adalah periode kita untuk mempelajari banyak hal yang hubungannya sesuai jurusan dan hubungannya dengan bersosialisasi termasuk berbisnis entrepreneurship gitu. Nah, di dalamnya saya gitu kan karena memang momen kuliah itu adalah momen belajar, momen mencoba gitu ya. Maka saya mencoba beberapa hal antara lain saya mengikuti kegiatan inilah, saya mengikuti coba bikin usaha inilah gitu. Sehingga dari sana saya memperoleh pengetahuan terkait dengan misalkan bagaimana cara berjualan, komunikasi dengan orang, cara untuk mengoperasikan software hardware ini itu gitu. Jadi ceritakan semacam itu. Namun setelah saya menyelesaikan pendidikan formal saya gitu ya, gitu. Saya ingin gitu ya mengembangkan karir saya di bidang yang sesuai dengan jurusan saya. Selain saya juga memiliki pengetahuan di bidang misalkan saya orang teknik mesin ya. Teknik mesin ini saya juga pernah magang loh di perusahaan ini gitu. Di sana saya mempelajari jabarkan dari sisi teknisnya, Mas belajar apa aja, bisa mengoperasikan alat apa aja, software apa aja gitu. Jadi value yang diambil dari pengalaman usaha sendiri gitu ya atau mungkin magang freelance gitu ya adalah saya tuh kayak begitu. Ibarat kalau Mas kan kalau wajar ya, mungkin Mas sering kalau pernah lihat CV-CV luar negeri kan gitu ya. Orang Indonesia atau orang suatu negara sekolah di sekolah lain gitu ya, di negara lain ngambil pendidikan gitu kan. Itu kan masukin nggak ke CV, pada dimasukin loh itu. Jadi sambil saya kuliah di sini gitu ya, saya ada kerja sampingan di restoran nih, jadi pelayan, jadi kasir, jadi pencuci piring gitu. Dan itu nggak masalah dimasukin ke CV. Itu hanya menjelaskan bahwa samping saya ada kegiatan akademis ini, saya juga ada kegiatan non akademis ini gitu. Tapi tadi ya porsinya itu tidak memakan porsi seluruh info di CV. Jadi misalkan background saya tadi saya orang teknik sipil gitu ya. Kalau saya pengen kuliah, saya pengen ngambil kerjaan yang hubungannya sama teknik sipil ya sudah warnanya teknik sipil yang sering muncul, istilah-istilah teknik sipil yang muncul gitu. Jadi istilah tadi hanya ingin menunjukkan bahwa saya ada kegiatan lain selain di luar saya kuliah gitu. Ya itu malah menunjukkan produktivitas yang bagus ya gitu. Jadi banyak orang yang cuma kuliah aja nih gitu kan. Gitu. Atau yang biasa ada yang kuliah sambil organisasi gitu. Nah, Mas ini ada sesuatu yang beda lagi. Ada kuliah, ada organisasi, ada usaha gitu. Apalagi nanti seolah-olah Mas kan menunjukkan, memamerkan diri bahwa ini loh, saya jurusan saya bagus, kampus saya bagus, IPK saya bagus. Tapi saya nggak cuma sibuk di sisi akademis, nih loh di sisi non akademis saya ada kegiatan ini gitu. Itu merupakan suatu yang positif gitu ya. Itu adalah hal yang positif gitu.
Oke. Paling nanti di teknis penulisannya aja nanti aku jelasin. Kemudian untuk apa? Yang interview itu kan ada yang kemarin kan di daftar di Pama Persada yang anak perusahaan NASA itu kemarin sempat ada yang beritahu interview kan yang saya tahu itu kan biasanya hanya ada 2 yang dari HRD sama user. Cuman kemarin tiba-tiba ada yang beritahu nanti interviewnya ada 3 yaitu HRD, direksi sama user lah. Bedanya interview nanti di direksi sama user itu apakah nanti pertanyaannya berbeda atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oh ya, jadi interviewnya tuh namanya panel interview gitu ya. Jadi lebih dari 1. Panel itu biasanya tuh ada yang HR sama user, ada yang user sama BOD, atau mungkin BOD semua gitu. Jadi lebih dari 1 orang. Itu sebenarnya yang dinilai itu bareng sih. Cuman ya tergantung nanti yang diinfo gimana. Mas kan udah dapat infonya cukup lengkap ya. Jadi ada user, ada direktur gitu kan. Jadi hal yang paling banyak difokuskan di sana adalah untuk meyakinkan mereka Mas itu memahami fungsi-fungsi teknisnya gitu. Dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan gitu ya. Gitu. Lebih dari sekedar nih misalnya Mas tahu ini alat apa. Kelihatan nggak sih di sini? Nah, kan tahu ini alat. Jadi tidak hanya bisa menyebut gitu. Mas tuh bisa tahu dapetinnya di mana, cara pakainya gimana, jenis-jenisnya, spesifikasinya gimana, apalagi hal-hal yang sifatnya Mas peroleh di pendidikan gitu atau di magang gitu. User itu bisa atasan langsung ya, bisa enggak gitu. Jadi intinya apalagi ada tadi ya user sama direktur gitu, direksi gitu, berarti Mas akan banyak ditanya terkait dengan tadi yang hubungannya dengan 1 jurusannya Mas itu, yang kedua itu adalah posisi yang dilamar gitu ya, tugas tanggung jawab, terus macam-macam tanggung jawab harian, rutinitasnya kira-kira gimana. Mas akan digali nih pengetahuannya, terus kemampuan untuk pernah nggak megang alat ini, pernah nggak ngukur gini, taunya yang tipe-tipe apa, pernah nggak olah ini gitu, kerangka berpikirnya gimana, lebih ke arah sana. Kalaupun ya ada pertanyaan yang berulang gitu dengan pertanyaan user, ada nggak? Ada, paling disuruh perkenalan diri yang lebih sederhana, itu aja sih. Jadi menurutku kalau memang hubungannya dengan user dan direktur gitu ya, anggap aja itu pertanyaan user lah gitu, cuman orangnya lebih dari 1 gitu. Gimana cara menghadapinya? Tenang saja gitu. Yang penting Mas sudah membaca ulang terkait dengan lokernya, lowongan pekerjaannya, berarti Mas pahami betul ya terkait dengan tugas tanggung jawabnya secara general gitu, maupun secara spesifik. Kemudian Mas udah riset soal perusahaan gitu, terkait dengan ya nanti perusahaan ini tuh kayak ya semualah ya soal perusahaan ini, visi misi, jenis bisnisnya. Mas masuk di dalamnya tuh Mas berkontribusi dari sisi apa? Dari sisi finance, dari sisi operasional, dari sisi apa lagi ya kan, HRGA-nya gitu, dari sisi marketingnya gitu. Itu jadi Mas tahu porsinya di sana. Terus habis itu Mas mau memberikan apa berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi nanti akan lebih banyak bercerita ke arah sana. Nah, untuk bisa menceritakan itu semua secara lancar, Mas butuh 2 hal. Pertama, baca ulang dan dipahami. Yang kedua adalah praktek gitu ya. Praktek untuk menceritakan itu gitu. Jadi pede aja gitu. Ketemu direktur pede aja gitu. Pasang badan gitu. Gimana caranya biar pede gitu. Mas kalau mau belajar pribadi nanti bisa lihat channelku ya yang di playlist dasar tas interview gitu. Pertanyaan-pertanyaan paling muter-muter di arah itu doang. Paling nanti cuma diganti jenis pertanyaannya, tapi intinya menanyakan hal yang sama. Karena interview itu adalah banyak hal yang ditanya dengan cara yang beda-beda, tapi intinya tuh nanyain ini loh gitu. Intinya tuh cuma itu sih gitu. Oke ya. Nah Mas sendiri yang harus tahu nih, kelemahanku tuh di sisi mana gitu. Kalau kelemahannya di sisi bidangnya Mas, ya Mas belajar sendiri, saya nggak bisa ngajarin kan gitu. Terus kalau misalkan terkait dengan komunikasi, nah kita lihat komunikasinya dari sisi apa, penguasaan materinya gitu kan, atau teknik komunikasinya, karena itu masalah juga gitu. Mas banyak baca, tahu yang diomongin apa, tapi kurang praktek, jam terbangnya untuk praktek ngomong kurang, ya sudah, belajar interview cuma
baca artikel, oh kalau ditanya gini jawabnya gini, nonton channel YouTube atau nonton video apa, oh tanya gini jawabnya gini, tapi Mas gak praktek gitu loh, ya sama aja gitu. Atau Mas praktek nih ngomong, tapi Mas gak baca, gak riset soal perusahaan lagi, gak baca ulang CV-nya, gak baca ulang soal posisi, nanti kalau ngomong ya terus ditanya nggak paham, itu asal nembak gitu, asal jawab gitu jatuhnya gitu. Jadi itu nggak bagus juga kesannya gitu, sehingga persiapannya kayak gitu ya. Tapi secara singkat ya pertanyaannya panel berarti lebih dari satu, mereka akan ngukur banyak hal, semua jadi satu gitu. Karena kan yang ngawasi banyak nih gitu. Tapi karena biasanya kalau ada direktur tuh HR juga suka ikut sih, cuman kayak HR tuh cuma lebih kayak apa ya, moderator bukan, notulen bukan gitu, bukan yang ngambil porsi paling banyak ditanya-tanyanya gitu sih. Oke, tips-tipsnya nanti lihat di channelku aja, ini jawaban generalnya kayak gitu Mas. Kalau untuk pertanyaan lagi belum ada, cuman dari seminggu yang lalu tuh sering keterima di interview, jadi CV-nya beberapa banyak yang lolos, cuman ada yang lolos sampai rating naik, terus tiba-tiba sampai user banyak yang gagal gitu. Jadi kalau ada gitu sedikit. Jadi kalau kayak gitu yang diperbaiki bukan CV-nya. Banyak orang gagal di suatu tahap yang disalahin CV-nya gitu ya. Nggak lolos di tahap psikotes, maksudnya terhenti ya, aku anggap tuh terhenti ya. Terhenti di psikotes yang diedit CV-nya, terhenti di interview HR yang diedit CV-nya gitu. Mungkin bukan CV-nya gitu loh, tapi ya harusnya kok aku paling sering terhenti di tahap ini ya. Ya udah pelajari gitu. Ingat-ingat pertanyaan yang muncul apa gitu. Ingat-ingat aku kalau dikasih pertanyaan kayak gimana yang aku nggak pede, iseng kadang ngaca aja gitu, direkam aja gimana sih kalau aku ngomong, jangan-jangan nih yang aku omongin itu sebenarnya bener tapi cara ngomongku yang entah nggak sopan atau malah nggak los, jadi kayak aku tahu mau ngomong apa, begitu ngomong blank kayak gitu. Nah itu dicek, dan itu coba Mas di situ ya, kalau ada teman di situ bisa praktek gitu. Karena tadi kalau udah sampai user berarti hubungannya sama teknis. Ada nggak hal teknis yang mungkin user tuh kayak nggak meyakinkan Mas jawabnya, karena memang Mas sadar saya nggak tahu. Nah begitu selesai mengikuti suatu tes tersebut, pelajari lagi. Karena selama Mas itu ngincar perusahaan yang mirip-mirip ya, posisi yang dilamar mirip-mirip gitu, ya itu biasanya akan muncul hal-hal yang mirip gitu, ya kan? Berarti ada potensi gagal di tempat yang sama. Tapi kan kita segala sesuatu itu mungkin, jadi nggak selamanya begitu gitu. Jadi dipelajarinya lebih banyak di interview user gitu. Ya, ingat interview user lebih banyak ngomongin hal yang sifatnya teknis, hubungannya terkait dengan detail dari posisi yang dilamar, terkait pengetahuan yang harus Mas miliki, penguasaan materi, penguasaan mungkin alat-alat dan software-software, kemampuan bahasa dan lain-lain gitu. Dicocokkan dengan kemampuan diri, dan itu harus disampaikan secara meyakinkan. Nah, itu nggak ada cara lain selain baca dulu habis itu praktek. Kalau cuma baca nggak cukup gitu. Gitu ya. Nggak selamanya CV itu harus di otak-atik duluan. Nah, paling nanti CV-nya kalau aku minta untuk ada update-update itu hanya untuk apa? Meningkatkan optimasi. Jadi meningkatkan kemungkinan gitu ya. Mas tuh dapat panggilan lebih banyak gitu. Tapi kan itu harus dijawab dengan saya lebih mampu nih untuk menghadapi tes yang sama. Jangan sampai CV-nya udah di-upgrade, panggilan ke interview user udah makin banyak, tapi itu Mas nggak belajar interviewnya gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Untuk pertanyaan lagi sepertinya belum, karena memang beberapa minggu yang kemarin sampai sekarang itu sering lolos sampai interview, tes di lolos, cuman pas beberapa memang gagal yang di interviewnya. Jadi ada beberapa. Itu gagal tuh emang di info atau memang Mas nggak dikabarin terus nyimpulin gagal? Kalau yang user itu nggak diinfoin lagi Mas. Yang user yang HRD biasanya diinfoin lagi. Kalau tapi user ada beberapa yang nggak dapat info. Yang nggak dapat info Mas follow up dulu nggak? Atau langsung simpulin aja saya nggak keterima? Kalau saya sendiri sebenarnya mau follow up lagi, cuman ada yang bilang ini nggak tahu dari influencernya, ada yang bilang kok bisa lebih dari 2 minggu nggak biasanya udah gagal. Nah, itu makanya saya tanyakan lagi gitu. Kira-kira boleh atau tidak? Aku jelasin Mas. Selama Mas punya cara untuk follow up informasi, untuk nanya
untuk klarifikasi, untuk konfirmasi, bahkan untuk ngucapin terima kasih udah diberikan kesempatan, lakuin. Kalau yang memberikan Mas kesempatan interview sampai user itu ada 20, lakuin 20. 20-20-nya itu sama sekali nggak, Mas nunggu 20 nih, ditunggu 2 minggu, 20 itu nggak ada yang ngasih kabar. Selama Mas punya nomor telepon, jangan telepon sih, selama Mas punya email, kirim email, selama punya WA, gitu. Intinya adalah menanyakan informasi dan mengucapkan terima kasih, gitu. Mas punya kontaknya, Mas punya emailnya, Mas bisa nge-WA, bahkan nge-DM, misalnya udah temenan di LinkedIn gitu ya sama rekruternya atau usernya, tahu orangnya mana, gitu. Hanya karena melihat waktu udah ngelewati 2 minggu, berarti kan gini, loh, ya nggak apa-apa. Minimal Mas itu sudah melakukan prosedural sebagai seorang kandidat secara utuh, gitu loh. Kalau Mas datang dengan cara yang baik kan selesai dengan cara yang baik juga, gitu. Tapi kan banyak HR atau user yang nge-PHP, nggak usah dipikirin. Porsinya Mas tuh mikirin peran Mas sebagai kandidat, gitu. Kan gampang. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian Juni 2022 melakukan tes interview user di sini untuk posisi ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan prosesnya bagaimana ya Pak, gitu. Terkait dengan hasil dari rekrutmen yang saya lalui, gitu. Atas informasi dan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti tes tersebut, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Itu 20 perusahaan, 30 perusahaan Mas ngirim gitu, dicuekin cuma di-read, bodo amat. Minimal porsinya Mas itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Karena banyak sekali yang cerita sama aku hanya dengan meluangkan untuk ngelakuin itu, hal yang tidak dilakukan sama kebanyakan orang, Mas diberikan kesempatan lagi. Entah saat itu atau entah nanti kalau ada tawaran, gitu loh. Kalau ada lowongan lagi, gitu. Itu namanya apa? Ya beretika tuh kayak begitu, gitu. Nggak usah, daripada kita udah tahu, kalau udah dicuekin berarti udah nggak ini loh, bukan itu masalahnya. Oh. Gitu ya. Iya. Itu namanya nanti orang mungkin ngobrol tuh gitu. Oh ya. Mungkin nanti saya coba karena saya nomor HRD sama ikutannya sudah ada kayak email dan WA, mungkin nanti saya follow up. Sebenarnya saya udah kebetulan ada template-nya untuk misal mengucapkan terima kasih seperti itu, cuman saya ragu karena yang dari influencer bilangnya seperti itu, makanya agak sedikit. Nah masalahnya balik gitu. lagi, ini influencernya siapa nih gitu, terus dasarnya mereka apa gitu. Maksudku gini loh, kan sebenarnya ngucapin terima kasih, konfirmasi itu kan nggak dosa, nggak salah juga gitu loh, ya kan? Kan belum tentu juga loh, belum tentu juga Mas nggak lolos karena ada yang kadang meleset 2 minggu kelewat dikit gitu karena terlalu overload, mereka juga ada target gitu, apalagi mereka baru bangkit setelah COVID gitu, mereka juga ada kegiatan yang namanya HR tuh yang diurus nggak cuma karyawan, nggak cuma kandidat baru gitu, bos-bos juga diurus dan lain-lain gitu. Sehingga ya tadi, mana yang prioritas buat mereka gitu. Sehingga yang penting itu Mas tuh gitu loh, sering nongol gitu. Selesai interview HR pulang ke rumah, HR-nya di WA, HR-nya di email. Terima kasih atas kesempatan interview yang diberikan kepada saya untuk posisi ini. Baru saja gitu. Semoga saya bisa kualifikasi saya sesuai dengan posisi yang ada. Terima kasih. Dah kirim. Ntar dapat balasan lagi, kirim lagi gitu. Orang Mas itu mau tes itu diundang, masa mengakhiri nggak ada penutup dari Mas, kan nggak gitu. Begitu kalau interview gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Mas udah ngasih tahu, terus HR-nya langsung udah ngucapin, baik terima kasih untuk proses rekrutmen ini sudah selesai ya. Nanti kita akan kabari lagi 1 sampai 2 minggu lagi. Ya terima kasih ya Pak Aldi, makasih. Pergi, enggak, jangan gitu. Gitu. Mas itu bikin statement closing yang panjang nggak apa-apa. Jadi intinya itu cara Mas itu menarik gitu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan gitu. Mohon saya menunggu terkait dengan kabar baik dari hasil interview ini gitu. Nggak apa-apa Mas yang statement lebih panjang gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga Bu untuk PT ini melalui Ibu juga di interview ini atau Bapak juga di interview ini gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yaitu posisi yang dibutuhkan itu. Udah. Jadi itu Mas tuh meninggalkan suatu kesan-kesan yang ada pembedanya gitu yang nggak dilakuin sama orang-orang gitu. Nah itu masalahnya ya aku nggak tahu influencer siapa gitu. Maksudnya kayak
nggak usah loh, nggak, ini ngomong itu etika sih, ini etika komunikasi sederhana gitu. Nah masalahnya kalau kayak gini berarti mungkin Mas yang anggap influencer mungkin sejauh ini bukan influencer gitu, karena yang jelas ini bukan masalah influencer atau bukan, ini etika komunikasi biasa kok gitu. Ingat ya gitu. Jadi Mas nanti kalau nggak yakin tanya, kan ada di komunitas Lokerku, di dalam grup isinya juga ada HR macam-macam. Kalau nggak yakin tanya di grup, daripada nanya influencer. Takutnya Mas yang dianggap influencer itu adalah orang yang ngejar konten gitu. Itu ngomongnya bagus ya, itu mah udah di konsep, video di edit ini aku kan no edit no cut gitu. Mas tonton nanti di semua YouTube aku no edit no cut gitu. Sekali ngomong karena memang itu ada dasarnya di bukunya gitu. Gitu. Jadi nanti berarti cari referensi yang lebih benar, itu aja sih. Tapi secara singkat tadi ya gitu. Selama kita tahu cara ngajak ngobrol nih gitu, kita datang dengan baik, selesai dengan baik juga. Gitu ya. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Dian untuk pertanyaannya. Mungkin sampai ini dulu aja. Oke, sekarang saya mau masuk ke sesi yang detail ya.